Apa sebab? Karena hampir seluruh isi kitab Taurat, maksudnya yang larangan-larangan dan perintah-perintah yang terdapat di dalam kitab Taurat dilanggar oleh kaum Kristiani. Padahal Yesus telah berkata yang tercatat di dalam Alkitab, di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18, di mana di situ Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-18. "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Nah, ini adalah perintah Yesus. Jadi jelas sekali di sini Yesus berkata bahwasannya Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu video daripada saudari Mikhana, yang mana Mikhana ini adalah salah seorang evangelis dari Kristiani. Nah, di video tersebut Mikhana mengatakan bahwasannya dia adalah salah satu pengikut Yesus. Apakah benar Mikhana salah satu pengikut Yesus? Untuk lebih jelasnya pernyataan Mikhana ini, marilah kita saksikan cuplikan video Mikhana tersebut berikut ini.
Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan saya petunjuk dan bimbingan untuk tetap setia mencintai Tuhan Yesus selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas tidak ada keselamatan selain di dalam Dia gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah memberikan saya kepastian hidup ya, keselamatan kekal, kenapa saya harus memilih binasa di luar sana, saudaraku? Karena Tuhan Yesus berjanji ya, siapapun yang percaya kepadanya, yang setia mengikut Dia ya, nanti ketika Dia datang kembali, Dia akan membawa kami ke dalam kerajaan surga, saudaraku. Nah, untuk itulah saya hadir di sini untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan dan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya, itulah yang saya lakukan. Dan saya tidak mungkin berpaling dari Tuhan Yesusku. Orang Kristen di sini untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus ya. Ingat, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas, aku memberikan hidup kekal kepada pengikutku dan pengikutku tidak binasa. Dan seorang pun tidak merebut mereka dari tanganku. Di mana ada ketegasan seperti ini, keselamatan kekal selain dari Tuhan Yesus? Tidak ada ya, kita temui hanya di dalam Tuhan Yesus. Itulah, saya sangat mencintai Tuhan Yesus saya karena Dia telah menyelamatkan saya dari kutuk kematian kekal. Haleluya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan video tadi yang kita saksikan bersama-sama bahwasanya saudari Mekana ini menggunakan hijab. Nah, jika dia menggunakan hijab, Mekana ini termasuk salah satu perintah Yesus dikerjakannya, karena menggunakan hijab ketika beribadah adalah perintah Alkitab. Itu terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 6, yang mana di dalam pasal tersebut dikatakan, diperintahkan untuk menudungi kepalanya ketika beribadah. Nah, ini dapat kita lihat, yaitu para suster di Katolik, mereka menutup rambutnya. Nah, itu adalah salah satu perintah Yesus dan kita mengikuti. Nah, apakah orang Kristen itu pengikut Yesus? Ternyata pemirsa yang dirahmati Allah, orang Kristen itu bukan pengikut Yesus. Karena yang dimaksud dengan pengikut adalah orang yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi pengikut Yesus maksudnya adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, sementara Mekana ini hanya menutupi rambutnya saja yang mengikut perintah Yesus, sementara yang lainnya tidak. Pada umumnya umat Kristiani tidak mengikuti perintah Yesus. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, Yesus itu memerintahkan ketika beribadah untuk menutupi kepalanya, menudungi rambutnya, menutupi rambutnya. Kemudian ada juga perintah Yesus, yaitu bersunat, yang mana dikatakan Yesus bersunat ketika umur 8 hari.
ketika Yesus genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Itu terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 21. Nah, apakah orang Kristen sekarang disunat ataupun perintah? Kemudian orang Kristen sekarang ini pada perjamuan Paskah mereka minum anggur. Apakah minum anggur juga larangan? Ternyata minum anggur juga ada larangannya, yaitu di Kitab Roma pasal 14 ayat 21. Minum anggur dilarang. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya, pemirsa yang dirahmati Allah, orang Kristen ini bukanlah pengikut Yesus, melainkan mereka melawan perintah Yesus. Apa sebab? Karena hampir seluruh isi kitab Taurat, maksudnya yang larangan-larangan dan perintah-perintah yang terdapat dalam kitab Taurat dilanggar oleh kaum Kristiani. Padahal Yesus telah berkata yang tercatat di dalam Alkitab, di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18, di mana di situ Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Kemudian dilanjutkan dilanjutkan dengan ayat ke-18. "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Nah, ini adalah perintah Yesus. Jadi jelas sekali di sini Yesus berkata bahwasannya Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab Nabi. Ini perintah. Ini perintah Yesus. Berlakunya hukum Taurat dan kitab para nabi ini sampai kapan? Sampai lenyap langit dan bumi ini, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku. Nah, pertanyaannya kepada umat Kristiani dan kepada saudari Mikhana yang mengatakan dia pengikut Yesus. Ternyata setelah kita membaca
kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18 tadi sangat jelas sekali. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Tidak menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Satu iota pun ataupun satu titik pun tidak dihilangkan dari hukum Taurat. Apakah orang Kristen menjalankan hukum Taurat seperti yang diperintahkan oleh Yesus? Di dalam kitab Taurat, Allah yang mereka sembah adalah Allah yang Esa, Echad. Shema Israel, Adonai Elahinu, Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian di dalam kitab Taurat dilarang minuman keras seperti anggur. Kemudian di dalam hukum Taurat diwajibkan bersunat. Di dalam hukum Taurat diwajibkan berjilbab, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan di dalam hukum Taurat dilarang makan babi. Apakah orang Kristen sebagai pengikut ajaran Yesus? No. Jauh panggang daripada api. Oleh karena itu, Saudari Mikhana, orang Kristen itu bukan pengikut Yesus, melainkan penyembah Yesus. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya tantang kepada kaum Kristiani, di manakah terdapat ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Bahkan Anda bisa merundungkan ayat ini kepada kaum Kristiani yang menonton channel ini, yang menonton video ini. Renungkanlah ayat ini. Renungkanlah ayat berikut ini. Markus pasal 16 ayat 19. Sesudah Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ketika Yesus berada di surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini sangat jelas sekali. Yesus tidak satu pribadi dengan Allah. Karena apa? Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ada dua pribadi yang berbeda di situ. Ada dua pribadi yang berbeda di ayat tersebut, yaitu Allah dan Yesus. Ketika Yesus berada di surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Coba renungkan pemirsa yang dirahmati Allah ayat ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bagi kaum muslimin dan muslimat, perteguh terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya agama Islamlah agama yang benar. Bacalah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada salah satu ayat pun. Tidak ada kontradiksi satu ayat.
Sementara di dalam Alkitab banyak terdapat kontradiksi. Karena saya telah mempelajarinya. Oke, pemirsa yang dirahmati Allah, perteguh dan perkuat terus keimanan kita dalam agama Islam. Karena hanya agama Islam sajalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Perteguh, perkuat keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.